Waktu saya udah pisah dengan bapak-bapak itu, ada lagi bapak-bapak modusnya serupa, ngomong hal yang serupa. Itu waktu bapak-bapak bilang, punten abi teh terlantar 10.000 tenan naon. Akhirnya pulang, saya udah beli sesuatu. Oke. Halo sobat, berjumpa lagi bersama saya Hasan Wijaya di channel The Macho. Ya, akhirnya saya mulai upload video The Macho kembali. Jadi simpelnya tadi saya kepengen mie cheese ya, keju itu yang instan rasa keju dan keju pedas. Saya minum dulu. Kenapa saya minum? Karena jujur saya agak grogi kalau ketemu orang asing. Dan tadi saya pas beli ini, perjalanan pulang, ada bapak-bapak ya. Bapak-bapak entah dia nipu saya atau gimana gitu. Saya kan karena udah bingung duluan, udah gak jelas. Oke, sebelum saya ceritain, saya nyicil dulu aja. Inilah mie yang akan saya masak dan akan saya buat. Sebenarnya bukan mie yang ini tadi asalnya. Pengen beli yang ini, nemu mie yang lain, akhirnya pengen makan mie yang itu. Tetapi gara-gara saya ketemu bapak-bapak itu, akhirnya saya pengen makannya yang ini aja dulu lah ya. Ini adalah mie cheese ya, mie cheese instan. Jadi rasa keju, dan ini setiap mie cheese itu yang pedas ada level pedasnya masing-masing ya. Ini yang saya beli level 3 ya. Saya pernah beli cuman udah lupa lagi rasanya kayak gimana. Jadi saya mau nyobain lagi biar inget rasanya kayak gimana. Dulu saya waktu makan fine aja sih, nggak terlalu benci atau gimana. Rasanya ya emang rasa keju enak gitu. Oke. Saya buat dulu, setelah saya buat, saya cobain, saya jelasin rasanya gimana, lalu saya ceritain tentang bapak-bapak itu. Oke? Sudah sih. Oke, mie-nya udah jadi. Asalnya mau makan yang versi mie-nya udah jadi, dan ini saya nggak pakai nasi. Biasanya pakai nasi sih. Seingat saya nih mie-nya akan terasa sangat pedas. Kalau misalkan nggak pakai nasi, nggak pakai pendorong nasi, jadi mie-nya aja ya. Sebelum saya cerita tentang bapak-bapak tadi, saya akan mencoba ini dulu lah demi melupakan masalah tadi. Oke. Masih panas sih, saya belum buat banget. Oke sih rasanya, dan pedasnya ada. Pedasnya itu ada. Rasa kejunya yang ini nggak terlalu powerful, nggak terlalu ganggu. Paling yang mengganggu tuh yang nggak ada level pedasnya, itu yang level 0 tuh nggak ada pedasnya sama sekali, cuman keju doang. Dia pedas loh, ketenggorokan terasa. Saya suka ini, dan lumayan porsinya untuk seorang. Pakai nasi lebih kenyang, cuman karena kan saya fokus cerita dan nggak mau terlalu kenyang bangetnya juga, saya makannya lebih ke santai aja ya. Makan mie-nya aja sambil cerita. Mie-nya enak. Ini buat soal selera orang beda-beda ya. Bagi saya mie cheese yang level 3 yang goreng itu enak. Enak, bisa dinikmati. Kalau dinilai saya masih belum bisa nilai deh kayaknya. Berapa ya? 7 atau 8, antara 7 atau 8 lah nilainya untuk mie cheese yang level 3 ini. Rasa kejunya tidak terlalu mengganggu dan rasa pedasnya juga enak menurut saya. Oke, biar gak garing saya ceritain masalah tadi. Ini beneran belum kejadian banget, saya belum cerita ke siapa-siapa. Saya bikin video ini saya baru ceritain. Jadi ceritanya, saya kepengen mie cheese inilah. Pengen udah lama nggak beli. Terakhir beli juga saya udah lupa saya gimana. Belilah keinginan banget ke dekat rumah. Udah milih-milih, nemu nih yang pedas level 3. Nemu lagi mie yang lain, ini lagi diskon mumpung dan mie-nya juga lumayan gede. Saya mikirnya akan membuat video yang mie yang itu. Cuman ketika saya sudah membeli, mau pulang, saya udah cek bapak-bapak lagi jalan lah. Punten Sunda, orang Sunda. Saya kaget karena saya jujur sama orang asing nggak terlalu mau interaksi lah gitu, agak males dan
nggak jago interaksinya saya kalau sama orang asing. Pokoknya bapak-bapak ini tuh ngejelasin bahwa katanya bapak-bapak ini tuh kan ada kerjaan, tapi ternyata kerjaannya nggak benar. Ya di awal waktu ngomong tuh ya nggak jelas, saya bingung mikirnya karena langsung nawarin topi, jual topi atau cesan, dan 15.000 pun nggak apa-apa katanya. Hah, what gitu. Saya yang baru mau pulang tahu-tahu dicekat diajak ngobrol, ya akhirnya nggak terlalu connect lah. Nah, ada apa sih yang ngejelasin? Ya akhirnya ngejelasin ada kerjaan ternyata nggak bener, mau pulang ke daerah alun-alun. Karena posisi saya masih di TKP dan masih otaknya masih ngeblank, ya nggak bisa mikir jernih dong, ya ini ada apa sebenarnya. Saya juga nggak bawa HP, dan untungnya saya bawa uang sedompet lah. Si bapak-bapak ini ya kayak keke gitu, minta tolong, katanya udah malu ngomong ke warung lah, katanya udah 3 orang lah diajak ngobrol masalah jual-jual cesan atau topi. Si bapak ini tuh emang lebih bersikukuh menjual daripada meminta gitu. Dan di kreseknya pun ada, ternyata isinya ada kayak topi, petasan, cesan. Saya mulai curiga tuh ya, pas bapak-bapak tuh kan buka kresek ngasih tahu lihat saya, itu tuh ada satu barang yang masih di plastik. Entah mengapa saya mikirnya, masa ini barang baru masih segel, dan emang cari target gitu. Cuman saya waktu itu cuma ngeliat aja, mulai curiga, agak males sih sebenarnya, udah mulai males, pengen pulang. Karena saya nggak enak juga, katanya saya udah menolak lah, maaf pak, uang saya juga kurang. Jadi bukan maksud saya menipu atau gimana, karena saya udah nggak nyaman duluan, bukan bermaksud tidak ingin membantu, karena saya juga emang udah nggak butuh gitu. Topi nggak butuh, saya udah ada 2, abu-abu sama yang warna biru, saya ada 2, nggak butuh 1 lagi dong. Cesan juga saya masih bisa bekerja. Petasan pun saya udah nggak main gitu, saya petasan udah nggak main pak gitu. Akhirnya apa, katanya sok silakan bisa pulang dulu. Ya saya juga nggak enak dong ya minta ke orang tua masalah uang bapak-bapak, pengen pulang ke daerah alun-alun Bandung gitu kan, 10.000, 15.000, saya udah mulai keganggu, udah nggak nyaman. Ini saya mulai toksik. Kenapa? Karena saya baru menyadar apakah saya sebenarnya ini ditipu atau enggak. Karena kan saya udah malas, udah gak nyaman ya. Saya juga uangnya udah dipakai buat beli makan pak. Kresek ini ada satu lagi kan, mie instannya ini yang udah dimasak. Akhirnya saya buka dompet, untungnya saya lihat, ya saya bukanya beginilah. Ya masa saya kasih lihat semua uang isi uang saya gitu. Saya kasih lihat 5.000, goceng, kasih 5.000 lah. Wah saya dikasih nggak mau, kata si bapak. Ya saya udah pusing coy, udah gedek lah ya istilahnya, udah keganggu, udah nggak nyaman, pengen pulang, pengen makan coy gitu. Kasih udah ini buat bapak aja. Bapaknya bilang nomor telepon, udah nggak usah. Karena apa, saya ingin memberi, udah ngasih itu udah, saya nggak mau ada urusan lagi sama si bapak gitu. Udah saya langsung pulang. Waktu saya udah pisah dari bapak-bapak itu, ada lagi bapak-bapak modusnya serupa, ngomong hal yang serupa. Itu waktu bapak-bapak bilang, punten abi teh terlantar 10.000 tenang naon. Di situ saya baru nyadar, masa ya bapak-bapak itu teh punya modus yang serupa dengan yang tadi yang nawarin cesan. Tapi bedanya bapak-bapak yang setelah ini itu nggak nawarin apa-apa, cuman bilang terlantar dan minta uang 10.000 juga nggak apa-apa. Gini masalahnya, saya males kalau ketemu orang yang udah kayak gini gitu. Ya, saya untungnya ada uang, saya ada uang pribadi, jadi bukan uang orang tua saya. Jadi ya saya bisa lebih tenang lagi gitu. Kalau misalkan orang tua saya ya lebih menyesal lah. Saya kan udah tolol, udah ketipu gini. Ya buat kalian yang ketemu orang asing dan kalian ngerasa gak enak, kalian bisa tolak aja ya. Ya gitu deh cerita buat hari ini ya. Ini bukan doang yang bukan apa, ini saya baru ngalamin banget, makanya saya udah kesel ya. Waduh saya ditipu gitu. Tapi yang mempengsahkan ini ya, tipe-tipe orang beginilah yang bisa bikin jadi masalah. Pertama, menyalahgunakan kebaikan seseorang, apalagi orang tolol kayak saya juga emang lagi ngeblank kan, emang apaan gitu, emang kayak kena ya. Saya yang nggak connect, saya yang nggak bisa jaga diri dan komunikasi,
ya logika saya belum jalan gitu. Lagi ngapain juga bapak malam-malam kerja gitu, nggak kepikiran saya karena emang spontan waktu itu aja, saya nggak bisa mikir jernih. Jadi ya ini buat pelajaran buat kalian lah, logika harus tetap berjalan kalau ketemu orang asing, apalagi lagi malam-malam kayak gini. Oh ya sekarang itu jam sini jam 19.52 lah, ngebuka ini pengam suara sih. Jadi kalau kalian ketemu orang yang punya modus serupa ya, terlantar lah, mau jual apalah, uang berapapun lah, ya modus ini ya, jelas modus ya. Saya kasih goceng doang, aman lah goceng doang mah. Yang saya malas itu kesan saya ditipunya itu, saya udah kayak orang tolol aja. Emang kesel lah ini. Saya karena cerita saya belum makan lagi nih. Karena saya udah nggak mood ya kan, yang satu lagi itu lagi diskon dan mie-nya juga lebih banyak. Mikir mau pakai nasi atau saya mau santai gitu kayak malah ketemu bapak-bapak. Ada ya, jadi pelajaran lah buat kalian ketemu orang asing, jangan kali itu. Entah ini adalah modus terbaru atau saya yang belum tahu ya, buat kalian hati-hati, logika harus tetap jalan. Dan saya malasnya tuh ketika orang yang benar-benar baik itu malah dimanfaatkan sama orang yang menyalahgunakan kebaikan seseorang. Di saat orang yang emang benar-benar butuh bantuan, akhirnya nggak kebantu gara-gara orang yang udah percaya tapi malah dikhianati sama penipu pemodus ya. Emang ya gitu deh, udah 11 menit saya rekaman ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Mie-nya enak, saya lanjut makan dengan santai, paling sambil nonton video YouTube. Sampai jumpa di video The Maco saya yang lainnya.